pelestarian bahasa daerah, langkah strategi Balai Bahasa Provinsi NTT dalam verifikasi bahasa Lama Holot Lama Lera. Dan terkait dengan hal ini pendengar, di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, Bapak Rap Heri Budiono, SPD MA. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Ibu. Apa kabar pagi hari ini Kupang? Baik, alhamdulillah. Kupang hari ini cerah. Semoga di ND juga cerah. Sama, ND juga cerah pagi hari ini, juga melancarkan wawancara kita pagi hari ini begitu Pak ya? Siap. Oke. Baik Pak Heri, apa yang menjadi latar belakang Balai Bahasa ya Provinsi NTT memverifikasi kosakata bahasa Lama Holot ya terkait dengan dialek Lama Lera Pak? Ya, terima kasih Ibu dan pendengar sekalian, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera dari Kota Kupang. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi yang menjadi latar belakang pelaksanaan ya inventarisasi kosakata semua bahasa daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Balai dan Kantor Bahasa itu adalah sebagai salah satu langkah pemerkayaan kosakata untuk bahasa Indonesia, Ibu. Iya. Jadi setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia ditugasi untuk menginventarisasi, mengoleksi, mendokumentasikan begitu kata, istilah dari bahasa-bahasa daerah yang kalau bisa sifatnya spesifik, unik, dan hanya ada pada daerah itu. Begitu. Nah, nanti kata-kata itulah yang nanti kami koleksi, kemudian kami kumpulkan, kami definisikan, dan kemudian kami usulkan untuk dijadikan atau diseleksi lagi di tingkat pusat dan untuk dijadikan boleh bisa dikatakan warga kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira begitu. Okay. Jadi sampai dengan saat ini pendengar sekalian, bahasa Indonesia masih memperkaya diri gitu ya, dalam tanda kutip, khazanah kosakatanya. Okay. Nah, dari mana kosakata itu berasal atau dari mana pemerkayaan kosakata itu berasal? Tentu saja salah satunya adalah dari bahasa daerah di Nusantara, termasuk bahasa Lama Holot, dialek Lama Lera yang tahun ini kita inventarisasi khazanah kosakatanya. Okay. Nah, proses untuk mengusulkan kemudian pusat mengesahkan kata itu sebagai bagian dari kosakata bahasa Indonesia ini cukup panjang, Ibu dan pendengar sekalian. Tidak cukup dengan kita mengusulkan kata, istilah, kemudian mendefinisikan, tidak, tetapi ada beberapa tahapan yang harus ditempuh supaya kata itu berterima dan diterima begitu ya oleh seluruh masyarakat Indonesia dan mampu mewakili konsep-konsep yang belum ada di dalam bahasa Indonesia. Salah satu contoh yang barangkali beberapa minggu ini menjadi cukup viral ya, cukup populer di kalangan masyarakat. Selama ini kita tidak mengenal antonim kata haus atau dahaga. Ya. Antonim kata haus atau dahaga. Nah, di bahasa Batak, Pak-Pak di daerah Dairi, Sumatera Utara, ternyata ada konsep untuk mewadahi itu. Ada istilah untuk mewadahi konsep antonim dari kata haus itu. Jadi kalau pendengar sekalian membuka KBBI daring, di sana akan dijumpai kata palum. Palum ya. P-A-L-U-M. Itu maknanya bisa kita kontraskan dengan konsep kata haus. Jadi dari situlah kemudian kata palum
dianggap sebagai antonim dari kata haus itu sendiri. Iya. Nanti silakan Ibu dan pendengar sekalian bisa mengecek di KBBI apa definisi kata palung yang berasal dari bahasa Batak, ya. Pak-Pak di daerah Sumatera Utara. Itu salah satu contohnya. Iya. Nah, tahun ini Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti juga tahun-tahun sebelumnya menginventarisasi kosakata bahasa Lama Holot dialek Lama Lera, dan harapannya nanti ada cukup banyak entry atau kosakata atau istilah yang dapat kita usulkan ke pusat, dan kemudian tentu saja sebagian dari itu akan menjadi warga bahasa Indonesia dan bisa dikenal luas serta digunakan oleh penutur bahasa Indonesia dimanapun berada. Demikian, Ibu. Ya, Pak Heri, bagaimana kira-kira proses penyuntingan dan verifikasi kosakata ini dilakukan? Apakah melibatkan penutur asli atau mungkin tokoh adat setempat, Pak Heri? Ya, kegiatan pengumpulan data untuk inventarisasi kosakata bahasa Lama Holot dialek Lama Lera ini sudah kami lakukan, kalau tidak salah, minggu ketiga bulan Mei tahun ini. Jadi berjalan selama 1 minggu kurang lebih. Ada tiga rekan kami yang kami tugasi ke Kabupaten Lembata waktu itu, dan alhamdulillah di sana bertemu dengan 7 atau 8 orang informan yang merupakan penutur asli, kemudian pelaku budaya, bahasawan dan budayawan yang memang menguasai seluk-beluk dari bahasa Lama Holot dialek Lama Lera itu. Iya. Dan yang menjadi fokus kami tahun ini adalah inventarisasi tentang kosakata atau istilah perburuan paus, gitu. Jadi hal-hal yang terkait semua istilah yang terkait dengan proses perburuan paus di Kabupaten Lembata, itulah yang kami inventarisasi. Nah, setelah semua data terkumpul, kemudian tim kami di sini mengolah, memverifikasi kembali, kemudian mendefinisikan kembali, dan memvalidasi apakah data yang kami peroleh dari informan, kami cocokkan kembali juga dengan hasil rekamannya supaya tidak meleset, transkripsi fonetisnya, kemudian kami cocokkan juga apabila ada hal-hal yang barangkali masih samar begitu ya, masalah definisi makna, kami juga menghubungi informannya kembali lewat telepon untuk memastikan maknanya sudah akurat atau belum. Nah, setelah itu saat ini alhamdulillah sejak hari Selasa kemarin kami sedang mengadakan lokakarya bahasa daerah untuk menganalisis, kemudian mereview, memverifikasi dan memvalidasi semua kosakata dan khazanah istilah yang kami kumpulkan dari Kabupaten Lembata itu. Dan yang menjadi narasumber, yang menjadi pembahas adalah mereka yang merupakan penutur asli bahasa Lama Lera yang kebetulan berdomisili di bahasa Lama Holot dialek Lama Lera yang kemudian berdomisili di kota Kupang. Jadi inti atau tujuan dari kegiatan lokakarya bahasa daerah yang hari ini masih berlangsung adalah bagaimana kami kami sebagai pengumpul data dan para narasumber sebagai penutur asli bahasa tersebut bisa melakukan sinkronisasi begitu ya, sinkronisasi terkait dengan kata, istilah, definisi, dan kemudian disitulah berlangsung juga konfirmasi, validasi, dan semacam uji publik mini begitu. Uji publik mini apakah data dan kemudian pendefinisian terhadap kata dan kosakata itu sudah tepat kami lakukan atau belum. Nah, disitulah berlangsung diskusi yang hangat, ada masukan, ada umpan balik dari para penutur itu yang tentu saja kami terima dengan baik dan dijadikan bahan diskusi yang hangat. Dan harapannya nanti hasil lokakarya ini adalah satu produk inventarisasi kosakata yang sifatnya final begitu ya. Artinya definisi
kata dan istilah beserta definisinya di situ sudah akurat, sudah handal begitu, sudah mumpuni, dan ketika nanti diusulkan ke tingkat pusat tentu hal-hal yang terkait dengan verifikasi dapat kita minimalkan supaya prosesnya lebih cepat. Iya. Demikian Ibu. Baik, Pak Heri, apakah ada tantangan khusus yang dihadapi oleh tim ya BBP NTT dalam proses pengumpulan dan verifikasi data bahasa ini, Pak? Iya, hambatan dalam setiap kegiatan tentu ada ya, tetapi barangkali kalau bisa saya bagi terkait dengan teknis dan non teknis ya. Kalau terkait non teknis itu kemarin teman-teman sempat barangkali ini bukan hambatan ya, tapi kita alami semua di Nusa Tenggara Timur terkait dengan transportasi begitu. Jadi kami harus menyesuaikan jadwal penerbangan ke Lembata, dari Kupang ke Lembata dan dari Lembata ke Kupang, sehingga kadang-kadang jadwalnya pun tidak bisa terprediksi begitu. Jadi kami harus menyesuaikan itu. Nah, hambatan lain yang lebih sebagai hambatan teknis adalah karena sekarang ini kita masih berada di era efisiensi begitu, jadi kami sebenarnya berkeinginan untuk mendatangkan gitu ya para informan yang kami wawancarai di lapangan di Kabupaten Lembata waktu itu untuk ke Kupang begitu, untuk sama-sama mendiskusikan kembali, memverifikasi kembali data yang telah dikumpulkan. Dan yang ideal adalah kami juga berkeinginan untuk mendatangkan mungkin bahasawan atau tokoh budaya setempat ke Kupang begitu, tetapi karena masih terkendala efisiensi anggaran, hal itu tidak bisa kami lakukan. Baik. Yang bisa kami lakukan sekarang dan cukup insya Allah cukup ideal adalah kami bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Lama Lera yang kebetulan berdomisili di Kota Kupang, dan merekalah yang menjadi narasumber kami dalam kegiatan Lokakarya ini. Jadi itu yang bisa kami lakukan semaksimal mungkin dalam era efisiensi ini, dan harapannya semoga tidak terlalu jauh begitu kesenjangan yang kami alami ketika kami mendatangkan karena kami tidak bisa mendatangkan narasumber langsung dari Lembata ke Kupang, tapi kami memanfaatkan atau meminta bantuan bapak-bapak atau para narasumber yang berasal dari Ikatan Keluarga Lama Lera. Baik, Pak Heri. Demikian. Ya, sejauh ini berapa jumlah kosakata yang telah berhasil diverifikasi ya, dan kira-kira berapa persen yang dinyatakan layak untuk diusulkan ke KBBI? Ya, kemarin kalau saya tidak salah, menurut diskusi kami dengan teman-teman juga ada sekitar 250 atau 270-an kata begitu, kata dan istilah. Mengapa ini relatif sedikit? Karena ranah yang kami tetapkan untuk konteks penggunaan kata itu adalah istilah khusus perguruan paus. Barangkali banyak sekali juga tidak, sedikit juga tidak begitu. Artinya kita tidak berbicara tentang ranah pertuturan bahasa secara umum yang mungkin kosakatanya berjumlah ribuan begitu ya. Tetapi kita berbicara tentang satu konteks yang spesifik, yaitu perburuan paus. Dan dari situlah kemudian terkumpul 270-an kalau tidak salah kosakata yang sampai saat ini masih didiskusikan. Dan nanti harapan kami dari 270-an kosakata itu akan ada ya minimal 200-an lah yang bisa kita usulkan ke pusat, dan nanti bisa diverifikasi pusat apakah layak untuk dijadikan atau diserap ke dalam bahasa Indonesia. Karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kata dari bahasa Nusantara, dari bahasa daerah manapun untuk menjadi untuk bisa diserap ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah unik dan spesifik, artinya tidak ada di daerah lain gitu. Kemudian eufonis itu enak didengar, dan yang berikutnya adalah tidak berkonotasi negatif ya, tidak berkonotasi negatif, dan 3 syarat itu yang kemudian dijadikan syarat utama. Tetapi nanti tetap ada proses seleksi dari pusat pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra. Mereka juga melibatkan para pakar, para leksikograf, para pekamus yang sangat berkompeten, sehingga
prosesnya memang panjang untuk nanti diresmikan menjadi warga bahasa Indonesia. Iya. Baik, Pak Heri, terakhir kira-kira apa harapan Bapak terhadap proses verifikasi ini dalam konteks pelestarian kekayaan bahasa dan budaya ya Nusa Tenggara Timur, dan juga pesan ya yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat luas ya, masyarakat NTT khususnya umumnya ya, dan khususnya masyarakat Lamalera ya terkait dengan bahasa daerah ini. Ya, Nusa Tenggara Timur memiliki situasi linguistik yang sangat beragam begitu. Kita memiliki 70 lebih bahasa daerah, belum lagi dialeknya, belum lagi subdialeknya, belum lagi yang sekadar perbedaan wicara, itu mungkin bisa ratusan, mungkin 150 lebih kalau kita total begitu. Ini adalah salah satu lumbung linguistik yang luar biasa, yang sangat kaya, dan saya pikir hal-hal yang sudah kami lakukan selama ini, ya penyusunan kamus, kemudian inventarisasi kosakata, kemudian yang sampai dengan saat ini masih berlangsung adalah revitalisasi bahasa daerah. Itu adalah kontribusi kecil kami, kalau bisa dibilang begitu, kontribusi kecil kami yang semoga akan berdampak besar. Nah, dalam konteks pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra di Nusa Tenggara Timur, saya pikir yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Nusa Tenggara Timur mengintensifkan begitu ya, memaksimalkan kembali frekuensi pertuturan bahasa daerah. Jadi bahasa daerah itu, kalaupun program revitalisasi dari pusat berlangsung baik, berjalan dengan baik, kemudian berdampak juga baik, akan sangat percuma kalau penutur bahasa itu tidak menggunakan bahasa itu untuk bertutur. Gitu. Kalaupun produk kamusnya bagus, produk inventarisasi kosakatanya juga bagus, tetapi kalau bahasa daerah itu tidak dituturkan, itu tentu upaya yang kami lakukan tidak akan berdampak baik dan panjang begitu. Karena menurut kami yang menjadi cara yang paling mudah dan cara yang paling murah untuk melindungi, melestarikan dan memberdayakan bahasa daerah adalah tidak lain tidak bukan adalah menuturkannya, menuturkannya di dalam konteks yang tepat. Ini selalu kami imbau di berbagai kesempatan yang berkaitan dengan bahasa daerah untuk sama-sama kita sebagai warga Nusa Tenggara Timur sangat pantas untuk berbangga bahwa kita memiliki sekian banyak bahasa daerah, kekayaan linguistik yang luar biasa, dan akan sangat disayangkan kalau itu tidak dipelihara dengan baik. Karena sampai dengan saat ini salah satu penopang kemudian pendukung pemerdayaan bahasa Indonesia adalah bahasa-bahasa daerah yang tentu saja nanti akan sama-sama dengan bahasa Indonesia berkembang bersama-sama. Tidak ada yang tidak ada yang dianaktirikan, ya, kemudian tidak ada yang disisihkan, tetapi berkembang bersama sebagai mitra, tetapi tentu dengan proporsi atau posisi pertuturan yang berbeda-beda. Kira-kira begitu. Kalau bahasa Indonesia itu dituturkan di ranah formal, kalau bahasa daerah baru di ranah barangkali informal, keluarga, lingkup domestik, dan beberapa acara adat. Saya pikir demikian Ibu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Heri atas waktunya pagi hari ini bersama Prostatur RND. Semoga usaha Bapak bersama tim di Balai Bahasa Provinsi NTT sukses dan berjalan lancar. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sama-sama Ibu. Selamat pagi para pendengar sekalian. Salam sehat dari Kutang. Baik, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bapak Ralph Heri Budiono SPDMA, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, terkait dengan pelestarian bahasa daerah, langkah strategi BBP NTT dalam verifikasi bahasa Lama Holot Lamalera.